Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak hebat kelas 3. Hari ini kita akan memulai pembelajaran bahasa Inggris. Kita akan memasuki unit 3 yang kita akan membahas tentang time. Nah, di sini kita akan belajar tentang bagaimana kita menyebutkan waktu. Nah, di sini kalian bisa lihat di sini ada jam ya. Di tengah-tengahnya situ ada past sama to. Tapi sebelumnya Bu Vicky akan beritahu bahwasanya di jam dinding itu ada yang namanya jarum panjang dan ada jarum pendek. Nah, dalam bahasa Inggris untuk menyebutkan suatu waktu, kita menyebutkannya yang disebutkan terlebih dahulu adalah yang jarum panjang. Dan yang kalian lihat dan yang sedang kalian amati ini adalah bagaimana kita menyebutkan atau memperhatikan atau membaca jarum panjang dalam jam dinding. Nah, di situ ada kalau jam dinding jarum panjangnya lagi di angka 1 sampai di angka 12 itu penyebutannya bagaimana. Itu kalian bisa lihat sendiri ya. Jadi kalau jarum panjangnya itu berada di antara jam 12 sampai jam 6 itu kita sebutnya past. Tetapi ketika jarum panjangnya itu berada di angka 6 sampai 12 kita bilang kita sebut to. Oke, kita mulai dari angka 1 ya. Jarum panjang di angka 1 kita sebutnya adalah 5 past. Jika jarum panjang berada di angka 2 kita sebut 10 past. Sedangkan ketika jarum panjang berada di angka 3 kita sebut a quarter past. Jarum panjang di angka 4 20 past. Jarum panjang di angka 5, 25 past. Dan ketika jarum panjang berada di angka 6, ya tepat di angka 6, berarti itu kan separuh dari jam, ya separuh dalam itu angka 6 itu adalah separuh ya. Berarti kita sebutnya half past. Sedangkan ketika jarum panjang berada di angka 7, nah itu kebalikannya dari yang ada di sebelah kanan. Kalau di kanan tadi di angka 5 kita sebutnya 25 past. Nah itu tinggal yang past itu kita ganti jadi to ya. Jadi ketika jarum panjang berada di angka 7 kita sebut 25 to. Jarum panjang berada di angka 8 22. Ketika jarum panjang berada di angka 9 kita sebut a quarter to. Jarum panjang berada di angka 10 10 to. Sedangkan ketika jarum panjang berada di angka 11 5 to. Dan yang terakhir ketika jarum panjang berada tepat di angka 12, nah itu kita sebutnya titik o'clock. Nah, o'clock. Nah, ketika jarum panjang berada di angka 12, nah itu penyebutannya sedikit berbeda dengan ketika jarum panjang berada di angka 1 sampai 11. Ya, ketika jarum panjang berada di angka 12, kita menyebutnya o'clock. Ya, kita membubuhkan kata o'clock di akhir angkanya. Ya, jadi yang titik-titik, nah di situ ada titik-titiknya. Kalau yang jarum panjang berada di angka 12, itu titik-titiknya itu berada di depan, sedangkan yang lainnya itu berada di belakang. Nah, titik-titik itu diisi dengan angka. Jadi misalkan di situ kita 12 ya, jarum panjang dan jarum pendek berada di angka 12. Nah, berarti kita sebutnya 12 o'clock ya. Jadi yang titik-titik itu nanti akan diisi sesuai dengan arah jarum pendeknya. Seperti itu ya, udah paham ya. Jadi kita lihat dulu jarum panjangnya, kita sebutkan sesuai dengan keterangan yang sudah ada seperti ini. 5 past, 10 past, a quarter past, 20 past, 25 past, half past, 25 to, 22, a quarter to, 10 to, atau 5 to. Nah, ini untuk menyebutkan jarum panjangnya. Nanti kalau jarum pendek tinggal dilihat jarum pendeknya ke arah mana, ke angka mana, baru kita
tambahkan di titik-titiknya seperti itu. Oke, kita next. Di sini ada vocabulary ya. Kita akan belajar cara menyebutkan waktu ya. Kita mulai dari gambar yang pertama. Di gambar yang pertama itu jarum panjang itu berada di angka 12 dan jarum pendek berada di angka 2. Nah, kalau jarum panjang berada di angka 12 berarti kita pakai titik-titik o'clock. Nah, sedangkan jarum pendeknya berada di angka 2, maka kita menyebutnya 2 o'clock. Seperti itu. Oke, next gambar yang kedua. Jarum panjang berada di angka 3 dan jarum pendek berada di angka 5. Kita sebutkan dulu jarum panjangnya. Jarum panjang berada di angka 3 berarti disebut a quarter past. Baru setelah itu kita ikuti jarum pendeknya di angka 5 berarti kita tambahin 5. Seperti itu ya. A quarter past 5. Gambar yang ketiga, itu jarum panjang berada tepat di angka 6, maka kita sebut a half past 7 ya. Jadi jarum pendeknya itu ada di tengah-tengah antara 7 sama 8, maka kita sebutnya adalah angka yang sudah terlewati ya, angka yang sudah terlewati oleh jarum pendek. Ya, kalau posisi jarum pendek berada di tengah-tengah. Ya, ingat ketika jarum pendek berada di tengah-tengah, maka kita sebutnya adalah angka yang sudah terlewati oleh jarum pendek. Nah, angka yang terlewati adalah angka 7, maka kita sebutnya 7, a half past 7. Begitu. Oke, next. Gambar yang keempat. Jarum panjang berada di angka 9, berarti kita menggunakan 2 ya. Ingat kalau jarum panjang berada di antara 6 sampai 12 kita sebutnya 2. Jarum panjangnya kita sebutkan a quarter to, baru kita yang terakhir sebutkan angkanya yang mendekati, yaitu ada 5, berarti a quarter to 5. Gambar yang kelima, a quarter to 3. Ya, jam 3 lebih 45. Oh, jam 3 kurang 45. Selanjutnya gambar yang keenam, 1 o'clock. Ya, jam 1 tepat. A quarter past 3. Ya, jam 3 lebih 15. A half past 6. Jam setengah 7 atau jam 6 lebih 30. Oke, selanjutnya kita next text 1. Silakan diamati di layar atau kalian juga bisa mengamati di buku kalian masing-masing. Silakan tirukan setelah Bu Vicky membacakan teksnya. What time is it? Jam berapa ini? Kita lihat jarum panjangnya berada di angka 6 dan jarum pendek berada di antara 10 dan 11. Jawabannya adalah it is half past 10. Ya, karena jarum panjang berada di tepat angka 6, kita sebutnya half past. Kemudian jarum pendeknya di antara angka 10 dan 11 ya. Jadi kita sebutkan angka yang sudah terlewati itu, yaitu angka 10. Oke, next. Di bawahnya itu ada gambar lagi. Ikuti setelah Bu Vicky ya. What time is it? It is 7 o'clock. Selanjutnya gambar yang ketiga. What time is it? It is 3 o'clock. Gambar yang terakhir, what time is it? It is 2:15. Okay, next, text 2. Nah, di sini kita akan mengaitkan waktu dengan kegiatan ya. Jadi kira-kira kalau kita
membicarakan tentang waktu pasti ada kaitannya dengan aktivitas sehari-hari. Oke, di sini jamnya itu menunjukkan jam 5 kurang seperempat ya, jam 5 kurang seperempat. Jadi biasanya jam 5 kurang seperempat kita melakukan aktivitas apa begitu. Di sini kegiatannya adalah I usually play badminton at 4:45. Jadi dia biasanya aku biasa bermain badminton jam 5 kurang seperempat ya, artinya begitu. Selanjutnya I get up at 5:15. Aku bangun tidur jam 5:15. Selanjutnya gambar yang ketiga, I go home at 1 o'clock. Aku pulang jam 1. Yang terakhir, she has breakfast at 6:30. Dia perempuan, sarapan pagi jam 6:30 ya. Atau kita bisa sebut jam 6:30. Oke, next text 3. Di sini ada kalimat ya, ada teks tentang aktivitas sehari-hari yang dikaitkan dengan waktu. Oke, kita simak bersama-sama. Hi, I am Kartika. Hai, aku Kartika. Every morning from Monday to Saturday, setiap pagi dari Senin sampai Sabtu, I get up at 6 o'clock. Aku bangun jam 6. After breakfast, setelah sarapan, I go to school by bicycle. Aku berangkat ke sekolah dengan sepeda. It takes me about 20 minutes from my house to my school. Ini membutuhkan waktu. Aku membutuhkan waktu sekitar 20 menit dari rumahku menuju sekolahku. Usually I study at school until 11 o'clock. Biasanya aku belajar di sekolah sampai jam 11. I go home at 1 o'clock. Aku pulang ke rumah jam 1. At 3 o'clock, di jam 3, I have an English lesson. Aku mempunyai atau aku melaksanakan les bahasa Inggris. I always get home at 6 o'clock. Aku selalu sampai di rumah jam 6. My father, ayahku, my mother, and I have dinner at 7 o'clock. Ayahku, ibuku, dan aku biasa makan malam di jam 7. After dinner, setelah makan malam, I read books or do my homework. Aku membaca buku atau mengerjakan PR atau pekerjaan rumah, ya, tugas-tugas sekolah. At 9 o'clock, di jam 9, I usually go to bed. Aku biasa untuk pergi tidur ya. Oke, itulah beberapa aktivitas dari Kartika mulai dari pagi sampai istirahat malam ya. Dia sekolah, kemudian breakfast, sarapan, kemudian juga she have English lesson, dia punya les bahasa Inggris, kemudian juga dia biasanya juga dinner ya, makan malam bersama keluarganya. After that she do read books or do her homework ya, dia membaca buku atau mengerjakan pekerjaan sekolahnya. Oke, after that next text 4 kita ada pertanyaan number 1 until number 5 ya. Pertanyaan mulai dari nomor 1 sampai nomor 5. Kita akan bahas satu persatu.
start from number 1, dimulai dari nomor 1. Silakan nanti kalian simak dan cari jawabannya berdasarkan teks yang sudah kita bahas. Number 1, what does Kartika do at 6 o'clock in the morning? Apa yang Kartika lakukan jam 6 pagi? Number 2, what does Kartika do at 1 o'clock? Apa yang Kartika lakukan di jam 1? Number 3, what does Kartika do at 7 o'clock in the evening? Apa yang Kartika lakukan jam 7 di malam hari? Jam 7 tapi yang malam itu dia ngapain? Number 4, does Kartika have an English lesson at 4 o'clock in the afternoon? Apakah Kartika memiliki les bahasa Inggris jam 4 di sore hari? Apakah benar lesnya Kartika itu, les bahasa Inggrisnya Kartika itu jam 4 sore? Apakah benar? Jawabnya yes she does atau no she does. Begitu ya. Jawabnya yes or no. Oke, next, the last. Number 5, does Kartika go to bed at 9 o'clock? Apakah Kartika pergi istirahat atau pergi tidur itu jam 9? Apakah benar? Jawabnya yes atau no. Oke, cukup sekian penjelasan bahasa Inggris hari ini. Tugasnya adalah unit 3 teks 4 ya. Number 1 until number 5. Kalian bisa cari jawabannya di teks bacaan. Oke. Jika kalian masih belum paham, kalian bisa replay ulang videonya. Selamat mengerjakan, semoga bermanfaat. See you in the next week. Sampai jumpa di minggu depan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.